Pemirsa, sejumlah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur sudah melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Sementara itu, meski belum mendapatkan informasi tentang dimulainya sistem pembelajaran secara tatap muka, sejumlah sekolah di Kota Depok sudah siap menggelar belajar mengajar secara tatap muka. Sejumlah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur sudah banyak yang melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo ini belajar tatap muka di sekolah mulai pukul 10 hingga pukul 11 siang. Untuk memperketat aturan protokol kesehatan, pihak sekolah akan memulangkan siswa yang tidak memakai masker saat berada di lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah di Min 2 Sidoarjo ini kita sudah mencoba untuk memulai tatap muka, tetapi tidak pada full kegiatan mata pelajaran seperti biasa. Hanya kita mulai yaitu untuk kegiatan baca tulis Al-Quran atau mengaji, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Meski belum ada ketentuan tertulis dari pemerintah terkait dimulainya sistem belajar mengajar tatap muka, namun siswa mengaku lebih senang mengikuti proses belajar di sekolah daripada di rumah. Sementara itu, meski belum mendapatkan informasi tentang dimulainya sistem pembelajaran secara tatap muka dari Dinas Pemerintahan Kota Depok, namun sejumlah sekolah sudah siap jika pembelajaran secara tatap muka harus kembali digelar. Pasti akan kami persiapkan dari mulai masuk cuci tangan menggunakan sabun, terus menggunakan termogan, pasti termogan ada. Terus pada saat nanti di kelas, setiap di depan kelas nanti akan kami sediakan hand sanitizer, Mas. Terus wajib memakai masker, dan pada saat di dalam kelas kita akan atur jarak tempat duduknya. Guru dan kepala sekolah dasar yang berada di Kota Depok mengaku mengalami kendala saat pembelajaran secara daring, yakni kendala alat komunikasi hingga kendala siswa yang harus menggunakan handphone secara bergantian dengan adik atau kakaknya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Depok, Jawa Barat, Pramono Putra, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah membolehkan pembelajaran tatap muka digelar Januari tahun depan. Namun banyak kekhawatiran karena angka positif corona masih tinggi. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah digelar pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari tahun depan. Menurut Nadiem, keputusan pembelajaran tatap muka kini ada di tangan pemerintah daerah, komite sekolah, dan orang tua murid. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya, mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Kebijakan pemerintah ini mendapat respon beragam dari sejumlah kepala daerah. Banyak daerah yang menyatakan masih menunggu situasi penyebaran COVID-19 sebelum memperbolehkan pembelajaran tatap muka, salah satunya DKI Jakarta. Sekali lagi itu belum bisa kita umumkan, belum bisa kami pastikan terkait 2021, sangat bergantung pada situasi, kondisi, fakta, dan data dan semuanya. Dan semuanya nanti kita akan koordinasikan, kita diskusikan, dialogkan dengan semua pihak. Pak Gubernur nanti akan mengambil satu kebijakan yang baik bagi semuanya untuk kepentingan semua, termasuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Sedangkan pemerhati pendidikan menilai jika pembelajaran tatap muka lebih baik dimulai pada tahun ajaran tahun 2021-2022 agar persiapan lebih panjang. Jadi menurut saya yang bisa memungkinkan situasi yang mungkin lebih baik itu tahun ajaran baru nanti. Jadi bulan Juli. Kalau bulan Januari nanti ini, sekarang November, persiapannya terlalu mepet. Kita tahu di Indonesia ini, Mas, ada 40%, 60% sekolah itu yang sanitasinya tidak bagus. Mereka nggak punya air,
hand sanitizer apalagi langka. Belum lagi keterpenuhan daftar periksa seperti yang dipersyaratkan. Adanya termogan, masker, lalu kemudian proses asesmen anggota sekolah yang komorbid itu nggak mudah. Sementara banyak orang tua siswa yang menyetujui pembelajaran tatap muka, namun mereka berharap sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan fasilitas yang mendukung. Pada dasarnya sih saya setuju, namun masih ada kekhawatiran yang saya rasakan. Yang pertama, kalau anak-anak itu sering lalai menggunakan protokol kesehatan, itulah yang saya khawatirkan. Kalau saya pada dasarnya setuju ya, apabila sekolah bisa kembali dibuka, karena memang saya melihat anak-anak saya tuh sudah mulai beberapa ada yang bosan, stres, dan kemudian kurang bersosialisasi. Kebijakan pembelajaran tatap muka dibolehkan karena pemerintah menilai pembelajaran online yang terlalu lama tidak efektif dan bisa mempengaruhi kondisi mental pelajar dan keluarga. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti gawai yang dimiliki siswa dan akses internet yang tidak merata, terutama di daerah-daerah tertinggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah amankah pendidikan Indonesia dari ancaman COVID-19 sehingga sekolah tatap muka diizinkan? Kami akan bahas bersama Sekjen Forum Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Heru. Selamat sore Mbak. Federasi Serikat Guru Indonesia ya, bukan Baik. forum ya. Federasi Ya. Serikat Guru Indonesia. Pak Heru, Siap. Ya, siap. terkait kebijakan Mendikbud tatap muka sekolah bisa dilaksanakan Januari mendatang. Kekhawatiran apa dari pihak pengajar dan apakah sudah ada SOP atau syarat-syarat khusus untuk bisa sekolah tatap muka terkait protokol kesehatan, Pak? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tentang pelimpahan kewenangan bahwa pembelajaran tatap muka diserahkan kepada pemerintah daerah, ini merupakan satu langkah yang sudah dipilih untuk mencarikan jalan keluar dari kebuntuan selama ini. Kami pun mengapresiasi sikap itu atau pilihan itu, tetapi dengan mengkritisinya. Mengkritisinya begini, apa yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa sekolah akan dibuka oleh pemerintah daerah tergantung dari persiapannya. Nah, ini loh yang perlu diluruskan, itu tergantung dari persiapannya. Ketika FSCI melakukan kunjungan langsung dan pemantauan langsung di lapangan atau di sekolah-sekolah pada bulan September dan Oktober lalu, kami menemukan banyak hal. Semuanya diantaranya bahwa sekolah-sekolah yang ada mempunyai persiapan protokol kesehatan, baik dari termogan, baik dari masker, selanjutnya menata meja dan kursi dengan berjarak, kemudian disinfektan, begitu juga wastafel dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangannya. Tetapi itu kan baru bisa dikatakan persiapan protokol kesehatan secara fisik. Tetapi ketika kami menanyakan apakah ada aturan atau prosedur operasional sistem atau SOP yang memandu guru ketika berangkat dari rumah itu, mereka itu menggunakan kendaraan apa dan lain sebagainya. Ketika sampai di sekolah, mereka itu harus siap melakukan apa ketika mau mengajar di dalam kelas. Begitu juga siswa ketika berangkat dari rumah itu diantar oleh orang tuanya atau naik angkot atau bagaimana. Ketika naik angkot, mereka itu kan berkerumun dengan orang banyak. Ketika diantar oleh orang tuanya sampai di sekolah, nah selanjutnya siswa itu menurut panduan ketika belajar di dalam kelas itu bagaimana? Nah, ketika kami menanyakan seperti itu, rata-rata sekolah yang kami kunjungi belum mempunyai atau bisa dikatakan minim aturan, minim pedoman seperti itu, minim SOP seperti itu. Padahal SOP seperti itu merupakan panduan untuk memandu sikap perilaku para pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan yang ada di sekolah untuk membangun kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan secara sikap dan perilaku. Artinya bahwa persiapan secara psikis, yaitu sikap perilaku pendidik, peserta didik, serta tenaga kependidikan, itu belum terpotret. Yang ada pada saat itu persiapan secara protokol kesehatan secara fisik. Nah, kalau seandainya protokol kesehatan secara fisik itu yang ada di sekolah-sekolah yang ada, dan kemudian sekolah itu menganggap bahwa kami sudah siap membuka. Nah, tetapi dengan perilaku dan lain sebagainya, ketika siswa nanti pulang
dari sekolah kemudian berkerumun dan lain sebagainya, tidak pulang ke rumah dulu karena sudah lama nggak ketemu ke temannya, kemudian berbondong-bondong kemana dan lain sebagainya, siapa yang akan mengontrol? Nah, ketika kemudian pulang kembali ke sekolah, esoknya mereka sudah membawa penyebaran positif COVID, bagaimana? Artinya Baik. bahwa sekolah Pak Heru, kalau pertimbangannya adalah bagaimana anak-anak selama ini sudah lama tidak bertatap muka dan ketertinggalan dalam belajar, seperti apa sebenarnya solusinya? Ya, kalau seandainya seperti itu solusinya, memang pembelajaran tatap muka ini sebagai bagian dari alternatif di sekolah, tapi harus menggunakan pertimbangan seperti tadi yang kami sampaikan, yaitu mempersiapkan protokol kesehatan secara fisik dan psikis. Nah, selanjutnya pembelajaran tatap muka di dalam kelas itu harus diatur bagaimana? Karena menggunakan protokol kesehatan misalnya 25% atau 30%, artinya bahwa setiap kelas itu tidak diisi penuh. Nah, ketika kelas 7A misalnya belajar mata pelajaran yang dirasa sulit, misalnya bahasa Inggris, ketika mereka belajar bahasa Inggris didaringkan atau diluringkan, kelas 7 belum pernah belajar bahasa Inggris, maka akan kesulitan. Begitu juga matematika akan kesulitan, IPA juga akan kesulitan. Tetapi ketika mereka belajar tatap muka di dalam kelas, kemudian kelas 7A itu dibagi menjadi 2 misalnya, kelas 7A 1, 7A 2, kemudian hari itu belajar matematika, setelah itu nanti jam kedua dia belajar bahasa Inggris. Nah, setelah pulangnya, tetapi sebelum pulang, kemudian mereka dikasih pesan atau diberi tugas untuk belajar IPS, untuk belajar agama, untuk belajar keterampilan, kerjakan halaman ini sebagai pengantarnya ini dan lain sebagainya. Nah, artinya pembelajaran tatap muka yang ada di sekolah tentunya tidak semuanya. Jadi Jadi hanya beberapa mata pelajaran yang memang cukup sulit disampaikan lewat online dan mata pelajaran yang baru diterima oleh peserta didik ya, Pak Heru. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Mary Hotma, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Ibu Mary, selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya, tanggapan Ibu terkait dengan tatap muka, pembelajaran tatap muka, apakah sudah siap dengan positivity rate Indonesia yang masih di angka 10%, Bu? Ya, pada dasarnya memang kebutuhan siswa-siswa, anak-anak siswa kita ini untuk tatap muka itu sudah menjadi kebutuhan sekarang ini. Pertama, dikarenakan sudah terlalu lama mereka belajar secara online, gitu ya. Dan ternyata juga hasil evaluasi kami dari Komisi E DPRD, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan, kami selalu mengevaluasi bahwa sekolah atau belajar online itu tidak lebih baik dan justru membuat anak menjadi agak sedikit depresi, sedikit tertekan dia sekolah online itu. Ya, baik, Ibu Mary, tapi jika dibandingkan dengan resiko penularan yang akan semakin membuat angka COVID-19 ini semakin banyak, itu bagaimana, Bu? Itu kan bisa dibuat, kita bisa siasati, kita bisa atur. Contoh, satu sekolah, satu ruangan itu ada 40. Kita buat physical distancing, jadi cuma 20 yang masuk. Nah, kita buat per jam, jadi satu hari itu bisa saja kita buat satu rombongan itu belajar 3 jam. Dari jam 7 sampai jam 10 katakan. Terus nanti dari jam 11 sampai jam 1. Jadi kita bisa bikin beberapa dibuat shift ya. Iya. Ya, jadi physical distancing. Jadi separuh dari kapasitas ruangan itu yang sekolah, dan itu per termin. Jadi per termin, per 3 jam bisa gitu. Dan materi sekolahannya ini harus dirubah sudah. Jadi kurikulum atau jadwal pelajaran itu yang diutamakan adalah yang sifatnya kalau eksak yang sifatnya matematika, fisika gitu kan, kalau yang SMA. Kalau SMK yang sifatnya memang agak berat, karena bagaimana ketika online pelajaran paling sulit diserap oleh siswa adalah pelajaran-pelajaran yang eksak. Baik. Gitu. Hanya pelajaran dengan catatan hanya pelajaran yang berat saja ya, Bu ya? Ya, catatan yang pelajaran-pelajaran yang berat itu saja yang menjadi jadwal pelajarannya siswa, dan dibagi 2, physical distancing, dan waktunya tidak boleh, jangan diusahakan per 3 jam.
Baik, Dan sistem tidak shift per 3 jam. Dipaksa, Mbak. Dan tidak boleh dipaksa. Jadi ketika anak tersebut atau orang tua masih ragu untuk mendorong anaknya sekolah fisik, itu harus diterima oleh pihak sekolah. Baik, Jadi Bu Mary, yang kemudian fisik. Baik, Bu Mary, yang kemudian menjadi kekhawatiran adalah terkait dengan bagaimana transportasi anak maupun guru untuk ke sekolah masing-masing. Apakah menggunakan transportasi umum atau diantar oleh orang tuanya. Lalu sejauh mana sekolah bisa menjamin bahwa anak ini pulang dari sekolah langsung pulang, nggak nongkrong-nongkrong dulu, nggak kumpul-kumpul dulu dengan teman-temannya? Ya, jadi gini, inilah sesungguhnya kan dimulai. Sekarang kita sepakati dulu dengan Dinas Pendidikan. Kapan mulainya sekolah tersebut? Dimulai dibuka. Januari kah? Februari kah? Ketika itu dimulai, ini kan masih Desember, Mbak, masih November, Mbak. Katakan 1 bulan Desember ini ada pembinaan, ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan ke seluruh kepala sekolah. Pada levelnya masing-masing untuk membina atau memerintahkan kepala sekolah dan guru-guru sekolah agar bertemu dengan orang tua murid dulu. Baik. Jadi edukasi dulu nih di bulan Desember 1 bulan ini. Baik, Bu Mary, di sini juga ada Pak Heru Purnomo, Sekjen dari Serikat Guru Indonesia. Pak Heru, sudah mendengar pernyataan dari Bu Mary yang mendukung memang pembelajaran tatap muka. Sejauh ini dari usulan-usulan tadi yang diutarakan oleh Bu Mary, apa sih Pak kendalanya Pak di dalam realisasinya? Begini, apa yang disampaikan oleh Bu Mary, anggota DPRD DKI, kebetulan merekomendasikan agar mengumpulkan kepala sekolah untuk sosialisasi. Saya kepala sekolah di SMP Negeri Jakarta Timur. Apa yang diusulkan oleh Bu Mary selaku anggota Dewan tadi, itu ada kelemahannya. Ketika 1 hari pembelajaran itu dikasih, maka terjadilah lalu lalang atau keluar masuk siswa ataupun guru. Nah, maka di dalam kesiapan protokol kesehatan baik fisik maupun non fisik siswa untuk kelas 7 misalnya hari Senin dan hari Selasa belajar. Ketika mereka belajar hari Senin dengan 2 mata pelajaran, misalnya mata pelajaran yang susah tadi seperti saya sampaikan, bahasa Inggris dengan matematika di hari Senin. Hari Selasa belajar mengenai IPA dan bahasa Indonesia. Setelah itu mereka belajar di rumah untuk mempelajari pembelajaran yang di luar 4 mata pelajaran itu, misalnya mata pelajaran agama, mata pelajaran keterampilan, mata pelajaran olahraga dan lain sebagainya, dengan dititipkan oleh guru bidang studi pada saat mereka ada di sekolah, dititipkan tugasnya untuk dikerjakan di rumah. Ketika besok seminggu kemudian dia datang kembali, maka dia akan membawa tugas yang sudah dititipkan. Nah, begitu juga hari Rabu dan hari Kamis untuk kelas 8. Hari Jumat, hari Senin muter untuk kelas 9. Begitu juga untuk kelas 7, kemudian hari Selasa, hari Rabu ketemu lagi dan itu muter satu siklus. Nah, kalau sudah seperti itu dengan paling lama 4 jam, nah ketika sekolah sudah menyiapkan aturan atau SOP kedatangan, SOP proses pembelajaran itu semuanya diatur, maka tugas Dinas Pendidikan adalah melakukan cross check di lapangan apakah betul yang disiapkan secara fisik maupun psikis oleh kepala sekolah di lapangan itu sudah siap adanya seperti daftar periksa. Kalau seandainya diperiksa dilihat kesiapannya hanya sebatas kesiapan fisik saja, kesiapan psikisnya tidak ada, maka itu membahayakan. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan di muka bahwa persiapan secara psikis atau SOP itu adalah memandu perilaku para guru, peserta didik, kemudian tenaga pendidikan yang ada di sekolah itu untuk patuh terhadap atau membangun kesadaran untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Baik, baik. Saya kembali ke Ibu Mary. Bu Mary tadi menyingkat pernyataan dari Pak Heru, kesiapan fisik mungkin bisa dibangun dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Namun kesiapan psikis itu yang susah untuk dibangun, bagaimana menjamin setiap individu bisa menjaga hal itu dan menyadari sepenuhnya bahwa saat ini tengah ada pandemi COVID-19. Ya, begini. Apa yang tadi diutarakan Pak Heru masalah per hari ini itu adalah teknis ya. Tetapi prinsipnya memang
Desember ini sudah Dinas Pendidikan sudah harus mempersiapkan metode-metode dalam rangka edukasi untuk mempersiapkan psikis itu. Psikis itu dapat dikurangi dampaknya ketika ada metode-metode pembinaan atau sosialisasi yang sifatnya edukasi kepada guru-guru sekolah. Guru-guru sekolah itu dulu. Jadi guru-guru sekolahnya dulu yang harus diinformasikan, diedukasi bagaimana mereka membangun sistem belajar tanpa ada tekanan kepada siswa harus masuk secara fisik. Jadi ini adalah tahap awal dulu, Mbak. Tahap awal. Jadi tidak ada penekanan, tidak ada pemaksaan, dan ini sifatnya himbauan. Siapa yang mau face to face silakan masuk ke sekolah. Siapa yang mau online silakan belajar dari rumah. Jadi sifatnya masih himbauan ini. Jadi akan ada pilihan begitu ya Bu ya yang diberikan kepada murid maupun orang tua begitu. Ada pilihan. Nah, ketika ada pilihan, dampak psikis itu pun akan berkurang. Karena tidak ada absensi fisik, tidak ada penekanan, tidak ada sanksi pada nilai karena tidak absen, ibarat tidak hadir, tidak ada. Karena ini tahap awal, pra kondisi untuk masuk kepada sebuah kondisi nantinya akan face to face sekolahnya. Jadi ini kita kategorikan, kita sepakati ini adalah segmen prakondisi. Nah, pada segmen prakondisi ini kita harus sepakati bahwa ini adalah sifatnya himbauan. Himbauan persoalan teknis tadi Pak Heru katakan itu teknis. Ibu Mary. Ya. Ibu Mary, saya hanya ingin memastikan ini untuk tatap muka untuk mereka yang SD, SMP, SMA atau hanya SMP ke atas. Mungkin kalau SMP ke atas mereka sudah bisa diimbau untuk jaga jarak, untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun mereka yang mungkin masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD yang masih sangat kecil mungkin akan sulit untuk menerapkan hal itu. Ya, memang kalau kita pahami di lapangan tingkat kedisiplinan dan tingkat penyerapan anak untuk segala disiplin dan peraturan itu ada di tingkat SMP dan SMA. Jadi dalam posisi sekarang ini prakondisi yang masih bersifat himbauan dan ada edukasi juga di dalamnya sebelum nanti ada proses belajar mengajar face to face, memang sebaiknya di level yang sudah mengerti ketika ada aturan, ketika diinformasikan aturan-aturan yang ketat, disiplin. Setuju saya itu, SMP dan SMA. Baik. Jadi memang saat ini masih sifatnya imbauan, balik lagi ke orang tua dan muridnya apakah ingin memasuki kelas secara fisik ataupun tidak. Jika memang masih khawatir atau masih takut, cukup belajar lewat online saja. Semoga segera ketemu solusinya seperti apa terkait dengan pendidikan di Indonesia di masa pandemi ini. Terima kasih Bu Mary, terima kasih Pak Heru telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, demo tolak kedatangan Rizik di Surabaya berujung ricuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.